Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu, maaf ya Bu, saya mudah-mudahan nggak keluar, nggak kentut maksudnya. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Haji Widodo dan keluarga, yang saya hormati guru tetap Majelis Ta'lim Ar-Ridho Ibu Ustazah Hajah Nur Hayati, yang saya hormati ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah, karena pada malam hari ini, di malam yang begitu afdol di antara malam-malam yang ada, afdolul laili lailatul Jumat, Allah masih memberikan nikmat kepada kita semua. Nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya sekalian, hingga kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapat syafaat yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini pengajian rutin, malam hari ini pengajian rutin setiap malam Jumat di Majelis Ta'lim Ar-Ridho, bertepatan dengan peringatan 10 Muharram. Telat kan? Gak apa-apa, masih bulan Muharram kan? Udah habis belum? Ya dikit-dikit tambah aja ya. Niatnya sampai, karena diniatin bulan Muharram, 10 Muharram lebih dikenal dengan lebarannya anak. Enak lagi makan sate dan liatin aja beli. Lebih dikenal dengan peringatan lebarannya anak yatim, karena Allah lipat gandakan ketika kasih sayang kita terhadap anak-anak yatim, kita curahkan dengan berbagi rezeki. Disunahkan, walaupun hadisnya ada yang bilang doi, tapi ya ini relevansinya ada. Artinya ya boleh kita jalanin di bulan Muharram, terutama 10 Muharram. Kalau kita nyantunin yatim, kita pegang kepala anak yatim sambil membaca sholawat, minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita usap kepala itu, kita bagi duit berapa aja, kita bagi duit. Pahalanya yang pertama adalah sebanyak rambut yang tumbuh di kepala anak yatim. Yang gondrong ya tak? No, kalau anak yatim pada gendok elit, banyak banget rambutnya. Wah, makanya kalau membagi duit kasih anak yatim yang gondrong. Saya nih anak yatim, usap pala saya bagi duit, insya Allah pahalanya banyak. Ya, artinya itu kiasan bahwa pahalanya Allah kasih berlipat ganda. Cuma sunnahnya dipakai.
baca salawat, usap kepala anak yatim, bagi duit. Jangan bulan Muharram ketemu anak yatim usap-usap kepala anak yatim. Ini mama gila kali ya. Pala pun uyek-uyek, mana gua habis disir. Dibagi duit kagak. Tapi berbagi rezeki. Berapa Ustaz terserah. Namanya ikhlas. Biar banyak yang penting daripada dikit nggak ikhlas. Mendingan banyak ikhlas. Jadi pahalanya sebanyak rambut yang tumbuh di kepala anak yatim tersebut. Jadi relevansinya begitu, koneksitasnya begitu. Makanya tahun ini saya sedih di majelis yang saya pimpin, cuma tahun ini doang belum bisa nyantunin yatim. Kenapa? Karena berbarengan saya harus pindah kantor. Baru beberapa minggu saya rapiin kantor. Saya ridho. Jadi mohon doanya nih. Kantor yang akan saya tempatin bukan cuma Fahmi Tamami, tapi ada jenis usaha yang akan kita bangun bersama-sama. Mengerjakan apa yang bisa menghasilkan rezeki yang halal. Saya nggak mau dikit-dikit minta mulu. Mentang-mentang teman saya banyak mau nyantunin yatim, minta. Itu Fuad lakinya sering banget saya minta duit buat yatim. Saya nggak mau begitu. Tahun besok mudah-mudahan menjelang puasa kita bisa santunin dari kerjaan kita sendiri. Makanya anak yatim ada ikut doain, ya. Jadi jalannya ke Pamulang nih, ya kan? Keren. Alif dapat 3, ya kan? Kopiahnya ditaruh dengkul. Saya abi saya gitu. Ini 1, ini dengkul itu mah. Ya. Artinya bagaimana kita berbuat baik, Allah kasih jalan. Hari ini ibu-ibu yang punya rezeki pasti ngumpulin. Ya. Jangan pernah takut miskin. Wayang, jangan pernah takut miskin. Kalau kita disuruh patungan buat infak, buat sodako di lebaran yatim ini, mau 1.000, 2.000, mau 10.000, mau 1.000.000. Kalau ada, kalau nggak ada 1.000.000 lebih. Allah ganti berlipat-lipat ganda. Berlipat-lipat ganda baliasda, kata Allah. Baliasda sampai 3 kali bertambah rezeki kita, bertambah. Kalau sendiri mah repot kita, karena anak yatim di kampung kita rada banyak. Udah musim banget yang bapaknya mati, anaknya jadi yatim. Jadi semampunya kita. Ada skala prioritas mana yatim yang perlu disantuni. Tuh, mana yatim yang perlu disantunin. Dalam kaidah Islam, syariatnya yatim berumur 12-13 ke bawah. 13 tahun ke bawah. Kalau ada yatim yang model kayak saya, jenggotnya udah putih, udah bukan yatim lagi. Yanto. Jadi terus dalam kearifan lokal di kampung kita, kalau ada anak yatim umur 17 gimana Ustaz? Umur 16 gimana Ustaz? Dia belum kerja, masih sekolah. Itu kebijakan kita. Kebijaksanaan orang-orang yang mampu ketika menyantuni yatim yang masih sekolah, walaupun umurnya udah lewat, dia belum kerja. Kebijaksanaan kita. Anak yatim, saya ngerasain umur 4 tahun ditinggal mati bapak saya. Nih adanya bapak saya tahu. Emak saya umur 6 tahun pergi ke Arab. Orang-orang takut pergi ke Arab, emak saya udah pergi ke Arab. Jadi kalau lempengan lebaran, anak yatim yang punya air mata kayaknya saya doang dah. Saya bingung mau minta sama siapa. Tinggal sama bapak saya meninggal, tinggal sama kongkong saya meninggal. Bagus saya tinggal di rumah Bu Nur Hayati, ya panjang umur malah dia. Saya takut sampai orang yang saya tinggalin ikut meninggal.
sedih yang luar biasa. Makanya hari ini, malam hari ini, walaupun telah dikit, kita coba rasakan kesedihan anak-anak yatim. Dia mau minta duit sama emaknya nggak punya. Makanya saya dendam, saya punya anak, saya punya cucu. Kalau dia minta duit sama saya, biar saya nggak punya duit, saya bela-belain jual kuping, jual rambut. Kalau laku, karena saya ngerasain masih kecil mau minta duit bingung mintanya sama siapa. Bagusnya saya masih kecil nggak jadi maling. Bener. Kenapa saya harus cerita begini? Bagaimana merasakan hidupnya jadi yatim? Makanya kalau saya nggak punya duit buat ngasih yatim, saya berusaha teman-teman saya kumpulin. Yuk nyantunin yatim yuk. Yuk nyantunin yatim yuk. Biar kita bisa merasakan bagaimana jadi anak-anak yatim. Pelajaran ini kita dapat kenapa kita disuruh puasa bulan Ramadan selama sebulan penuh wajib, biar kita ngerasain orang lapar. Ini mah kadang-kadang kita suka beda nih zaman sekarang. Kita masak, habis masak enak, lauk kita kumpulin di atas meja, kita foto, selfie, makan guys. Dilihat itu ada telur dicabein, ada ati diiris-iris. Itu tanpa kita sadarin kita udah ngeledek orang susah. Kita udah ngeledek orang yang nggak punya. Begitu baca di WA, ya elah ini ibu, tahu kita makan pakai ikan gesek doang. Dia lagi pamer-pamer lauk sama udang gede banget itu. Tapi sekarang mahalan ikan gesek. Dibanding udang cuma 70.000, ikan gesek sekilonya 110. Tahu, emang saya tiap hari ke pasar, jadi tahu mahalan ikan gesek sama daging ayam. Jadi kalau orang makan ikan gesek mau sekarang sok, wah si Ustadz mau beli ikan gesek belagu, padahal dulu menek banget kita. Ya nih Bu Nurul sering banget nih masih kayak gesek. Saya kalau lapar, kalau pagi pulang sekolah, ikan gesek tinggal 3 potong, tapi berminyak ke piring, berminyak piringnya. Ada irisan cabai kita corekin nasi, enak banget itu. Nasinya sepiring, ikan geseknya 3, ditaruh di gerobak di nenek-nenek. Saya ambilin kok enak kok, minyaknya banyak. Ngerasain. Jadi hari ini kita ikut merasakan bagaimana nasib anak-anak yatim. Ketika dia pengen sepatu ngikut-ngikut temennya, dia bingung mau minta. Double nih, bagi 2 lah, bukan main. Dia pengen ikut-ikutan temennya beli mobil yang bunyi toleret ya lihat. Cuman nggak lihat di pinggir tol doang. Emang mau minta bingung. Minta sama siapa? Ya, pengen kayak orang-orang. Zaman dulu saya masih kecil pengen pakai kaos yang megaloman, gak apa baik pengen. Mintanya sama siapa? Coba hari ini kita merenung bagaimana seandainya kita kembali kecil, terus kita jadi anak yatim. Sekolah orang suruh bayar ini bayar itu, kita dekis saja. Ya, ngempet aja. Akhirnya malas kita sekolah. Ngapa lu tau nggak sekolah, suruh bayar ini bayar itu. Zaman dulu emang susah semua. Boro-boro bayarin anak yatim, anaknya keblangsak. Masih mending anak yatim masih ada yang kasihanin. Apalagi orang yang emaknya mati, bocah yang emaknya mati, bapaknya masih ada. Itu lebih sedih. Dikata anak yatim, bapak moyangnya seger, cuman kagak diurusin. Makanya pilihan saya sering ngomong, jawab yang kenceng ya Bu. Kita hidup, yang mati duluan kita apa laki kita?
Maaf ya. Gue lagi liatin siapa yang ngomong nih. Gue bilangin lakinya nih. Ulangin yang bener jawabnya. Kalau boleh milih yang mati duluan laki kita apa kita? Kalau laki mati urusan. Bagus gua ngajarin bini lo. Maaf ya bu, ternyata mendingan lakinya mati daripada kita yang mati. Kita ditinggalin anak yatim 5 hidup. Biar kulit nyuci di komplek anak kita bisa makan. Tuh yang lelaki no, biadab kabur lo. Kalau orang lanang yang mati, ditinggalin anak 5, anak hidup. Orang urus orang. Iya, benar, betul apa betul? Coba kita yang mati anak 2 aja, laki kita sehat, nangis 7 hari mah, sedih ditinggal bini, kusut banget, air mata yang keluar sebelah, Pura-pura doang. diusapin air mata sebelah doang, sebelah lagi kering. Ini ganda mana yang gue paranin? Udah begitu anaknya. Anak 2 nggak keurus. Yang ngatu sama mamangnya, yang ngatu sama uaknya. Dia melaki kita nih, besok udah disemir rambutnya. Biasa pakai sarung, lantas baik pakai celana lepis. Nyisir. Asal malam minggu habis asar udah pergi. Bergaya. Anak dia nggak urusin, madang belum, apa belum. Itu anak yang paling kesiksa dibanding anak yatim. Betul? Mau dikasih duit bukan anak yatim, bapak mau yang belagu. Iya, gede jadinya. Ya? Tapi kesian tetap piatu. Makanya kalau nyantunin yatim piatu. Mau bapaknya yang meninggal yatim, mau mak bapaknya yang meninggal yatim piatu, mau emaknya juga yang meninggal piatu. Artinya orang yang duafa, orang yang susah wajib kita santunin. Jangan milih-milih, ya, Bu Haji, jangan milih-milih. Anak yatim mau piatu kasih, kurang duit ngomong. Mata pagi-pagi matahari keluar paranin. Ngomong sama siapa? Kurang duit ngomong sama saya. Pagi-pagi matahari keluar paranin. Maranin duit matahari paranin. Ya. Ya kalau kita sudah bisa merasakan bagaimana penderitaan anak yatim, susahnya anak yatim. Aduh, saya masih kecil sering banget kepala saya buyek-buyek. Saya pernah tinggal di rumah Bu Nur Hayati di Kedaung bawah. Saya pernah tinggal di rumah Haji Mawi, di mana-mana aja. Pengen hidup. Asal jalan, berangkat sekolah ke Kedaung, banyak yang bagi duit. Tong berangkat sekolah lu bagi duit. Jadi banyakan saya duitnya zaman dulu. Sedihnya itu kalau malam kadang-kadang suka nangis. Babak nggak punya, emak jauh. Sedih. Makanya sekarang saya punya emak belain saya kayak begitu. Sampai ke luar negeri, saya belain emak saya, biarin nyawa saya mati. Saya cuma bilang, nih, kalaupun saya nggak ada umurnya, saya pengen Umi ngadepin mayat saya. Lu jangan begitu apa, gue udah tua, gue pengen yang mati duluan. Enggak. Kalaupun saya nggak ada umur, hari ini, besok atau lusa, saya pengen jasad saya diikhlaskan dengan ibu saya. Kata Allah, barang siapa jasad anak yang meninggal dunia, namun ibunya ikhlas karena Allah Ta'ala, ibunya redho, maka diharamkan jasadnya dimakan api neraka. Tuh. Jadi saya ngomong sama Umi saya, Umi, biar panjang umur ya. Kalaupun saya yang harus mati,
saya pengen jasad saya di pangkuan Umi. Umi ikhlas, Umi redo dengan kepergian saya, dengan kematian saya. Maka Allah janjikan, barang siapa yang seorang hamba Allah yang mati sedangkan ibunya rindu akan kematian anaknya, maka jasadnya diharamkan api neraka. Jadi yang punya orang tua nenek-nenek kan berarti perempuan. Jangan pernah sakitin ibu kita. Jangan pernah kita nggak nyakitin hati ibu kita. Kalau orang tua kita yang perempuan sampai sakit hati, pernah kita sering dengar orang ngomong, lu jadi anak jangankan masuk surga, bau surganya nggak nyium lu. Pernah dengar orang tua ngomong begitu? Pernah pasti. Saya masih ingat banget ada nenek-nenek ngomong begitu. Saking keselnya dia sama anaknya, lu metong jangankan masuk surga, lu bau surga aja nggak nyium. Lihat hidupnya, mati enggak, hidup enggak, ke atas enggak berpucuk, ke bawah enggak berakar, panjang jadi ular, pendek jadi kodok. Hati-hati. Silakan kita introspeksi diri. Kalau emak kita udah nggak redo sama kita, emak kita sampai berucap, lu mah jangankan sorga, nyium bau sorganya aja udah nggak bakalan lu, gua nggak suka nggak redo. Panjang umur anaknya, itu yang saya bilang, ke atas kagak berpucuk, ke bawah kagak berakar. Panjang jadi ular, pendek jadi kodok. Mati kagak, hidup kagak. Tuh anak yatim ya. Masih ada emaknya? Masih? Enggak? Masih ada emaknya? Ini masih ada emak lu? Ngomong lu mana enggak banget menjahas lu. Kalau masih ada emak jangan bikin kesel emak. Udah bapak enggak ada, emak jangan dibikin kesel. Apalagi kita punya anak yang perempuan jadi anak yatim, doa sama Allah Ta'ala mudah-mudahan jadi anak yang pinter, sampai gede nanti dapat jodoh orang kaya. Ya kan? Jangan nyusahin orang tua. Ada yang anak yatim SMP ada SMP, SD. Ntar kalau udah SMP jangan bergaul sembarangan ya. Jangan bergaul sembarangan. Punya celana panjang levis digunting. Naik motor bertiga, diboncengin bertiga. Dilihat anak yatim, ya Allah. Bapak kita di alam kubur ngejeri. Bapak kita di alam kubur ngejeri. Ya Allah, anakku jadi begitu, ya ilah. Kalaupun kita gak bisa nyenangin orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun udah mati, minimal kita gak nyusahin jadi anak. Sampai kapan? Sampai kita tua nih model-model begini gak nyusahin jadi anak. Gak bikin kesel mulu ya Pak. Iya. Kalau apa orang tua kesel sama kita, Masya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yuk ke depan. Saya menyampaikan pesan kepada kita semua, mohon maaf, kembali lagi mohon maaf. Insya Allah mulai malam ini saya bernajar. Kalau ada yang menyantunin yatim, karena saya belum bisa nyantunin tahun ini, besoknya saya akan cukur rambut. Ya gampang aja. Saya akan nyukur rambut jadi pendek. Tadinya saya mau panjangin, karena kalau saya panjang duit saya banyak, orang takut pada bagi duit mulu. Tapi hari ini najar saya laksanakan. Dalam bulan Muharram saya tunggu siapa yang undang saya untuk nyantunin yatim, hadir nyantunin yatim, maka besoknya saya najarkan untuk motong rambut saya. Iya. Kan ajar ini saya lagi ngomong. Bagi duitnya apa buat ongkos?
Ini saya lagi ngomong, disaksikan anak yatim. Kalau ngajar begini mudah-mudahan kedepannya saya bisa nyantunin yatim terus. Itu ada sekjen saya namanya Pak Haji Gojali. Mudah-mudahan dia punya duit ngongkosin saya buat motong. Iya, tenang itu mah, gak diatur. Artinya bahwa segala sesuatunya harus diniatkan. Innamal a'malu binniyat. Kita nyantunin yatim, kita niatin, boleh ngumpulin dikit-dikit, niatin. Jadi semuanya dapat berkah, pahalanya berlipat ganda. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, barang siapa kita ingin dicintai Allah, ikuti Nabi Muhammad, ikuti aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan berikan kecintaan itu ke kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kita akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasul ngajakin kita buat cinta anak yatim, kita santunin anak yatim, itu termasuk ngikutin apa yang Rasul ajarin. Maka kita akan mendapat ampunan dari Allah Ta'ala. Kita akan mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam hari ini Abdul Laili Lailatul Jumat. Abdolnya malam Jumat. Masih bulan Muharram insyaallah dah. Walaupun lewat-lewat dikit nggak apa-apa. Masih mending lewat daripada kagak sama sekali. Ya. Mudah-mudahan anak-anak yang disantuni hari ini punya nilai psikis namanya. Supaya dia gede nanti kayak nyantunin yatim. Jadi kita doain begitu, anak yatim yang kita kasih besok dia punya laki kaya kalau yang perempuan, atau yang anak lelaki bisa ada rezekinya, dia nularin apa yang kita lakukan hari ini, malam hari ini, bisa menyantuni anak-anak yatim. Jangan takut. Hari ini malam kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala biar laki kita yang pada datang di sini rezekinya banyak. Biar kita pada sehat. Kita panjang umur. Kita bisa ikut patungan lagi nyantunin yatim. Kalau hari ini anak yatim dikasih 500.000 satu anak yatim, tahun besok 2,5 juta. Buat anak yatim, bukan buat saya. Ya. Yang saya lakukan itu adalah tahapan ketika saya berangkat umroh dibayarin orang, saya berangkat haji dibayarin wali kota, sampai pulangnya dibagi duit, digaji maksudnya, karena kecintaan kita kepada anak-anak yatim. Anak yatim adalah anak-anak kecintaan Rasulullah. Kalau kita ikut cinta, maka Allah kasih mudah semuanya buat kita. Nggak percaya, lakukanlah. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih jalan. Terakhir kita didik anak-anak yatim yang hadir, yang kita santunin biar besok bisa menjadi generasi penerus. Saya khawatir ustadz-ustadz udah pada mati di sini. Ustadz-ustadz udah pada nggak ada. Saya ogah, saya berhenti jadi ustadz dan takut mati. Habis sudah. Yang tua, yang muda nggak ada. Tinggal saya doang. Makanya saya mau berhenti jadi ustadz. Saya takut mati. Ya. Mudah-mudahan ini generasi berikutnya. Jadi kalau ada anak yatim jangan pernah kita hardik. Tahu kita hardik, jangan digalakin. Udah banyak contohnya. Biar kita saudara sendiri kita galakin anak yatim, kuala. Ya, nyata itu kita sentik be tangan kita cantangan kita 2 tahun kagak waras-waras. Jajal sentik nih. Jajal kali ini marah. Kita selentik anak yatim, cantangan kita 2 tahun kagak waras-waras. Artinya kita nggak boleh hardik mereka.
Ajarin kalau dia nakal. Jadi nakal lo, prototin lo. Gitu. Ajarin supaya benar, jangan kita sakitin. Kalau kita ngasih, kalau nggak punya nggak apa-apa. Sama juga kalau kita ziarah ke Cirebon, ke Banten, kalau kita punya duit mau ngasih, kalau nggak punya duit jangan ngomong. Ini apa baiklah, baju gue ditarik-tarik juga minta-minta, ribet. Ada yang dulu saya pernah bawa orang ziarah, waktu sampai ke Cirebon, dia habis dapat gusuran miliaran dari BSD, berangkatlah 2 bus. Saya yang mimpin ziarah di Cirebon, baju kokohnya ditarik-tarik sama tukang minta-minta sampai sobek. Kesal dia, sampai di bis ngomong begini, ziarah model begini, orang tukang minta-minta narik-narik baju sampai sobek baju gua, duit gua sekarung juga habis. Ini kejadian nyata. Saya yang bawa itu orang teater, begitu sampai di Masjid Demak, kita lagi sholat isya, dia kemana tahu itu jalan sampai sekarang nggak ketemu. Apa dia mati, apa dia hilang, saya nggak tahu. Akhirnya yang tadinya kita harus ke Madura, kita nyariin dia 2 hari. Akhirnya pada pulang lagi. Kacau itu ziarah. Dasar nggak pulang, nggak jelas. Dia habis dapat gusuran BSD miliaran. Gara-gara ada yang minta-minta, tukang minta-minta di Cirebon tahu sendiri, maksa, habis baju kita pada sobek. Mau kita kasih, nggak mau kita kasih, mau maaf ya, udah diem aja, kan gitu ya. Itu sebenarnya aturannya. Kalau kita ikhlas kasih, nggak kasih jangan ngomong. Wah, duit gua sekarung juga habis. Ini kan kembali ke soal hati kita. Lu cerita sedekah, lu kasih 500 perak juga, anak kecil mah yang pada minta-minta di Cirebon girang. Nenek-nenek yang pada bawa bakul juga, bawa baskom. Lu mau kasih duit 1.000, 2.000 girang. Ini mah ada yang jahil, itu baskomnya dibuangin. Dia bilang hati-hati lu, kena bahala lu. Ada teman saya begitu. Itu yang ngomong doang begitu naik bus di Cirebon mau berangkat ke Demak, dia ngomong, ini ziarah model begini, duit gua sekarung juga habis. Begitu sampai Demak kita sholat isya kebetulan malam, kita mau ziarah ke makam Raden Patah di daerah Masjid Demak. Kita cariin dia nggak ada. Sampai pagi, sampai kita nginep 2 malam di Masjid Demak, nyariin dia kagak ada. Sampai kuda suaranya dari Serpong pada datang, karena emang duitnya banyak, bikin sayembara fotonya dia. Siapa yang nemukan bapak ini, fotonya ini, dibagi duit 50 juta waktu itu. Sampai sekarang nggak ketemu. Hikmahnya apa? Jangan pernah pelit. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang Allah kasih, Allah akan tambah nikmat itu. Dan barang siapa yang kufur akan nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah amat pedih. Itu belum di akhirat, belum di alam kubur, di dunia aja hilang. Itu duit miliaran dimakan pakai apa, orangnya hilang, mati yang makan. Ini bukan nakut-nakut, ini wallahi memang kejadian nyata. Saya sampaikan bahwa hidup kita hari ini punya duit, besok nggak tahu kita. Sekarang nggak punya duit, besok duit kita banyak nggak tahu juga. Sekarang kita segar, besok kita mati nggak tahu juga. Apa yang kita bisa bawa? Duit kita 1 juta, hari ini bagi saya 100.000, kira-kira duit tinggal berapa? 900, bocah kecil gak tahu. Duit 1 juta kasih masjid 100.000, duit kita tinggal berapa? Tinggal 100.000. Karena yang 900 habis buat bayar barang keliling, nyobetin karcis yang merah, yang kuning, habis tuh 900 ya. Yang ada yang dikasih masjid 100.000, ya kan?
Jadi jangan pernah takut duit kita bakalan hilang, jangan. Berapa banyak orang yang di alam kubur pengen minta sehari aja, ya Allah bangunin saya pengen sedekah, saya pengen sholat. Nggak percaya? Coba tanya di belakang tuh yang mati. Berapa miliar orang yang udah mati pengen dibangunin lagi walaupun cuma sehari. Apa yang dia lakukan? Apa yang pengen dia lakukan? Dia pengen sedekah, dia pengen sholat. Karena ternyata di alam kubur itu pahala yang ngalir sedekah. Ya, hari ini pengajian Pak Widodo ngeluarin makanan kue, yang lain patungan juga. Saya kan pada patungan dah, saya doang yang nggak patungan. Ini nanti di alam kubur, di alam barzah, tuh datang tuh. Kita lagi aus, datang air gara-gara kita sedekah. Kita lagi lapar, datang makanan gara-gara sedekah. Nggak percaya, mati dah. Mari ketawa beli banget tadi. Lagi suruh mati dulu. Nggak percaya kalau nggak percaya. Nggak percaya kalau nggak mau mati, tanya yang belakang lo. Iya kan? Ih, pengen berbuat apa yang pahala ngalir. Ini di jalanan siapa yang punya? Di jalanan orang lewat siapa yang punya? Almarhum anu ngewakafin jalanan buat orang liwat. Selama orang liwat itu, apalagi orang yang liwat buat ibadah, maka pahalanya terus ngalir buat almarhum walaupun udah mati. Untung dulu gua ngasih tanah buat orang liwat, gua mati pahalanya terus ngalir. Ini mah kadang-kadang jalanan dikecil-kecilin. Orang mau lewat kayaknya nggak boleh, ntar mati lo. Rasain lo, tanah orang beli, pelit banget sama orang liwat. Makanya dijaga-jagain tong rim. Orang mau liwat jadi sempit, ya. Memberikan jalan orang lain, apalagi di dalam keadaan ibadah, maka pahalanya ngalir buat orang yang infakkan sebagian hartanya buat diwakafkan ke jalan Allah. Ya, ya Bu. Sekarang orang tua tinggal dikit, apalagi di masjid nggak ada orang tua. Anak muda mau udah nggak sama sekali. Saya dengerin kadang-kadang mamang saya tuh Pak Haji Dadang, suaranya kali emang udah hampir 60 lebih, ada 60 lebih, hampir 70 ya, 74. Suaranya ya hayu ya koyum. Lu bacot mulu, tak kenapa nggak lu yang bangun? Gua tahu lu pada mau ngomong gitu. Gua lagi ngomong dewe. Lu yang muda ngapain lu? Bacot doang. Kata orang. Kenapa bukan lu yang suaranya masih gagah? Yang tua lu omongin. Kita udah gak denger lagi nanti kalau yang tua udah pada gak ada. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Terusin. Itu lagi muter lagi. Nur Jalil sifatullah, sifat menjadi kalam Allah. Terangkan hati hamba Allah, terang seperti Rasulullah. La ilaha illallah betul hakul mubin Muhammad Rasulullah Sadiqul. Tuh udah nggak ada lagi yang begitu.
Yang muda lagi begitu dicabut mic-nya. Digebah saya. Emang yang tua doang dia mau cabut mic-nya, dia takut. Kalau saya sekarang berantem. Dulu saya diem. Itu ada penyebab aja dia ngomong itu. Gitu, sejarahnya panjang. Saya pengen orang-orang belum bangun juga saya bangun. Orang-orang tidur saya kagak tidur. Tapi emang dibatasi buat itu. Alhamdulillah saya bisa berangkat haji, berangkat umroh. Saya bisa jadi orang gara-gara dimusuhin. Ya, mau kaya nggak? Udah dimusuhin aja. Agak enak kalau stres bisa. Ya, itu saja, mudah-mudahan nanti anak-anak yatim ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang bakalan nerusin kita. Dia yang bakalan ngadain pengajian di mana-mana, dia yang bakalan gede nanti kalau yang perempuan dapat laki kaya, yang lelaki jadi anak orang kaya, ya kan, Lim? Jangan lupa lu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terakhir kita doa. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dikasih panjang umur, dikasih sehat walafiat, dikasih rezeki yang banyak, yang barokah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bukan cuma Muharram, mau puasa kita santunin, mau lebaran kita nyantunin. Allah hadirin wa kullu niyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Siratal ladzina Astaghfirullahaladzim lakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sadati ashabi rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin hamdan na'imin. Hamdan lima huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al futuh wal mulu wal rusul wa salatu wa jasadi war ruh wa taubatan nasu. Allahumma inna as'aluka bi anna ashhadu annaka antallah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah ya Rabb, berkahilah kehadiran kami malam ini, di malam yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa dan kehilapan kami ya Allah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah, agar kami dapat menjalankan amanah untuk mencintai anak-anak yang menjadi kecintaan Rasulullah. Ya Allah, berikan rezeki kami yang banyak, yang halal, yang berkah untuk ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, panjangkan umur kami dalam taat dan ibadah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sohan wahan bahan hamim la yusaruna wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa ba'dainahum wa hum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yujibun. Ya Rabb ya Rabb ya Rabb, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadina
wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wal abwainil hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ibu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Besok kalau saya lupa nyukur rambut, ingetin ya. Hari ini saya najar buat mendekin rambut saya.